إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang Allah muliakan, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, secara khusus nikmat iman dan nikmat Islam yang dengannya seseorang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan kelak di hari akhir dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Dan juga kita bersyukur atas nikmat sunnah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memahami dan mengenal sunnah Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari firqah-firqah yang sesat dan menyimpang dari jalan Islam. Kemudian dengannya Allah selamatkan kita dari api neraka. Kemudian nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung, yang wajib kita syukuri. Karena dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ridha kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Wa in ta'udu ni'mat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kata Allah. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah, dan apabila kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, dalam kesempatan yang mulia ini saya akan bahas tentang thamarat al-ilm, yakni buah ilmu atau buah-buah ilmu. Kita tahu bahwa amalan yang sangat besar adalah talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Karena menuntut ilmu syar'i adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di thariq, di sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, pada jalan tersebut dia menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jalan menuju surga di antaranya adalah jalan menuntut ilmu, talabul ilmi. Dan alangkah bahagianya orang yang menuntut ilmu. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, untuk menambah semangat kita dalam menuntut ilmu, saya akan sampaikan beberapa buah dari ilmu. Di antara buah ilmu, kata ulama, adalah khasyatullahi jalla wa'ala. Khasyatullahi jalla wa'ala. Ilmu
mewariskan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-ilmu yurithu al-khasyah. Ilmu mewariskan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Fatir ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu, para ulama, ulama yang betul-betul ulama, ulama yang tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya, ulama yang tahu tentang hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu buah dari ilmu, di mana ilmu itu mewariskan khasyatullahi jalla wa ala. Oleh karena itu, maka ketika kita mengetahui bahwa ilmu itu mewariskan khasyah, ya, mewariskan takut, maka wajib bagi kita kalau ingin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala belajar ilmu atau nuntut ilmu. Kerusakan di tengah-tengah masyarakat yang kita dengar, kita saksikan, ya, kita lihat, karena mereka jauh dari khasyah, tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin seorang hamba tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya dia akan bertingkah laku atau berjalan di atas muka bumi ini betul-betul hati-hati. Dia tidak akan melakukan perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Kemudian di antara buah ilmu, ya, adalah bahwa ilmu itu mewariskan keikhlasan. Ini min samaratil ilm an yakuna al-'abdu mukhlishan. Di antara buah dari ilmu, seorang hamba itu akan menjadi orang yang ikhlas, orang yang mukhlis. Orang yang tahu tauhid, tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu tentang hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka berbeda dengan orang yang tidak tahu. Amalannya yang dia lakukan dari ucapannya dan tingkah lakunya, dari perbuatannya, dia berusaha mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan pahala, tidak akan ridha kepada seorang hamba ketika beramal, kecuali kalau hamba itu betul-betul ikhlas dalam amalannya. Dia beramal bukan karena manusia, dia beramal bukan karena ingin dipuji, dia pun beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ilmu mewariskan ikhlas. Ilmu mewariskan ikhlas. Dan ikhlas dalam menuntut ilmu, ulama berkata, bagaimana cara ikhlas dalam menuntut ilmu?
kata ulama, an yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Hendaknya seseorang yang menuntut ilmu, dia berniat dalam hatinya untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya, dan berniat juga menghilangkan kebodohan al-jahl dari manusia, dari orang lain. Ketika dia merasa nikmat dengan ilmu yang didapat, maka dia pun ingin menularkan kenikmatannya kepada orang lain. Oleh karena itu, penuntut ilmu hendaknya memperhatikan masalah ini. Ketika menuntut ilmu, maka hendaknya berniat di dalam hatinya, ya, untuk menghilangkan kebodohan. Karena kita dilahirkan bukan dalam keadaan berilmu, tetapi dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu, tidak mempunyai ilmu. Ya. Oleh karena itu, untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita, ya, untuk menghilangkan ketidaktahuan, maka kita belajar menuntut ilmu. Dan ilmu yang dimaksud ilmu syar'i. Ketika kita tidak tahu bagaimana tata cara wudu yang benar, kita belajar bagaimana wudu yang benar. Ketika kita tidak tahu bagaimana tata cara salat yang sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, dari takbir yang dimaksudlah takbiratul ihram sampai salam, kita belajar. Karena salat sesuatu yang sangat utama, yang sangat penting, ya, amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Dan salat adalah cahaya. Salat adalah cahaya. Ketika kita tidak tahu bagaimana tata cara siam, kita belajar. Ketika nggak tahu bagaimana cara zakat, umrah, haji, ya, kemudian bermuamalat dalam Islam, maka kita belajar bagaimana Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada, kita baca Al-Quranul Karim, baca tafsirnya, kita duduk di majelis-majelis para ustaz, guru-guru kita, ya, duduk di majelis ulama, tentunya kita baca kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca syarahnya dari para ulama, ya, kita baca kitab-kitab para ulama dengan niatan menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita, kemudian kita hilangkan atau angkat kebodohan dari saudara-saudara kita yang lain. Ini cara mengikhlaskan niat. Kemudian berikutnya, di antara buah ilmu, min thamaratil ilm, anna al-ilma yurithu al-amal as-salih. Anna al-ilma yurithu al-amal as-salih. Bahwa ilmu itu mewariskan amal salih. Bukan amal jahat, bukan amal buruk, bukan amal sesat, tapi al-amala as-saliha. Ilmu itu mewariskan amal salih. Al-ilmu nafi'u la budda li sahibi an yakuna dha amalin. Bahwa ilmu yang bermanfaat itu mesti orangnya akan beramal saleh. Ya, maksudnya apa? Maksudnya an ya'mala bima alima. Dia beramal dengan ilmu yang dia miliki. Ya. Amma alladhi la ya'malu bima alima fahuwa dakhilun fi qaulillahi jalla wa ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Adapun orang yang beramal tanpa ilmu, adapun orang yang tidak mengamalkan ilmunya, maka masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, atamuruna an-nasa bil birr. Apakah kalian memerintahkan manusia berbuat baik, wa tansawna anfusakum, dan kalian lupa diri kalian, wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian membaca kitab. Ya. Jadi ilmu yang bermanfaat
itu mewariskan amal soleh. Dan di antara fawaid atau faidah amal soleh, ya, itu membuat orang yang beramal semakin kokoh, semakin kuat, ya, mewariskan sabat, kekokohan dan kekuatan. Amal mewariskan kekuatan dan kekokohan. Oleh karena itu, di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa 66, "Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Wa ashadda tathbita. Allah berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi." Kalau mereka itu melakukan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, lakana khairan lahum, maka itu lebih baik untuk mereka. Wa ashadda tathbita, wa ashadda tathbita, dan lebih kuat untuk mereka, lebih mengokohkan mereka, lebih mengokohkan mereka. Ada dua manfaat di sini, kebaikan yang diperoleh oleh orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Berikutnya, di antara buah ilmu yang keempat adalah min thamaratil ilm adalah as-salah. Di antara buah ilmu adalah kebaikan, kesolehan. Kesolehan ini lebih umum dari yang ketiga tadi. Orang yang menuntut ilmu, maka ilmunya akan menjadikannya menjadi orang yang soleh, menuntutnya menjadi orang yang soleh. Bagaimana orang yang soleh? Orang yang soleh itu adalah al-qa'imu bihuquqillahi wa bihuquqil ibad. Orang yang soleh itu adalah orang yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Nah, ini orang soleh. Jadi patokan orang soleh itu, kata ulama, adalah orang yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak hamba. Ya. Hak Allah yang terbesar adalah tauhid. Tauhid. Dan jauh dari syirik. Ya. Maka ketika seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari kesyirikan, maka orang tersebut sedang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, walaupun Nabi, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya di dalam surat Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Jauhkan diriku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, beliau takut dari berbuat kesyirikan, dan beliau sallallahu alaihi salatu wassalam disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, kita lihat bagaimana doa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang kekhawatiran beliau dari perbuatan syirik. Karena amalan tidaklah bermanfaat walaupun amalan itu sebesar gunung kalau seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu beliau berdoa pada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kemudian Ibrahim At-Taimi sampai berkata, wa man ya'manul bala
ba'da Ibrahim wa man ya'manul bala'a ba'da Ibrahim. Ya, siapa yang merasa aman dari bala setelah Nabi Ibrahim. Nah, jadi hak-hak Allah di antara hak yang terbesar adalah at-tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini dilakukan oleh hamba yang saleh. Dan hak-hak Allah yang lain. Kemudian dengan ilmu orang tersebut juga takut ya tafrid, takut melalaikan hak-hak hamba. Karena kita tahu bahwa Allah adalah Rabb kita yang adil, tidak akan membiarkan kezaliman, ya, dan akan mengadili dengan seadil-adilnya di akhirat kelak. Bahkan orang yang zalim di dunia juga akan tidak Allah biarkan. Oleh karena itu, orang yang berilmu, dengan ilmunya dia takut dari melalaikan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena dengan ilmu seorang menjadi saleh. Orang yang saleh adalah tadi al-qaim bi huquqillahi wa bi huquqil ibad. Menunaikan hak Allah, hak-hak Allah dan hak hamba-hambanya. Menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hambanya. Dari sini kita tahu ya. Jadi orang soleh itu bukan hanya sekedar baik dengan manusia. Karena banyak di antara kita ya itu salah dalam menafsirkan kesolehan. Ada orang yang melakukan kesyirikan ya, merobek hak Allah, tidak menunaikan hak Allah, tapi orang tersebut murah senyum, bicaranya lemah lembut, baik dengan manusia, ya. Kemudian dia berkata, lihat, orang ini adalah orang yang soleh. Ya. Padahal orang yang soleh itu harus memenuhi dua hal. Orang yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak hamba. Ya, sangat kurang. Karena dia tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga ada orang yang menunaikan hak Allah tapi zalim kepada manusia. Ini bukan orang soleh. Bukan orang soleh. Tapi orang yang soleh adalah orang yang menunaikan hak Allah, hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak hambanya. Kemudian para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, di antara buah dari ilmu ya, annal ilma yurithu fi talabil ilmi atau fi talibil ilmi al-iktida'a bi ahlihi, al-iktida'a bi ahlihi, yakni bi ahli ilm. Ilmu mewariskan kepada si penuntut ilmu al-iktida. Al-iktida ini mengambil kudwah, berkudwah, mengambil contoh. Jadi orang penuntut ilmu dia akan mengambil contohnya para ulama. Ketika mengambil contoh dari ulama yang mereka adalah orang-orang yang berilmu, ya, tentunya ulama yang benar ya, maka kebaikan yang akan diperoleh, ya, kebaikan yang akan diperoleh. Walaqad kana as-salafu yadhunnuna bi talibil ilmi khairan idza kana yusahibu al-ashyakh, ya, bahwa kaum salaf mereka yadhunnun, punya dhan besar terhadap penuntut ilmu, ya, bahwa penuntut ilmu itu akan menjadi orang yang baik ketika bergaul dengan para syekh, para ulama. Wa yadhunnuna bihi syarran idza kana yusahibul ahdath, dan dia
kaum salaf punya zon yang buruk terhadap orang talibul ilmi yang bergaul dengan al-ahdas, anak-anak atau orang-orang yang muda. Di sini al-ahdas yang bukan orang tua, bukan orang yang berilmu, ya. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlihi karya Ibnu Abdi Al-Bar. Nah. Dan para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, ada perkataan salaf, wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf, ya, bahwa seluruh kebaikan dalam mengikuti as-salaf dan seluruh keburukan fi ibtida'i man khalaf, dalam bid'ahnya kaum khalaf. Jadi ilmu memberikan buah, di antara buahnya adalah penuntut ilmu berjalan di atas jalannya para ulama. Begitu terus kita lanjutkan. Di antara buah ilmu berikutnya adalah annal ilman nafi'a yurithu sahibahu at-tu'addata wa adam al-ajalah. Ini sangat penting sekali. Ilmu yang bermanfaat itu mewariskan, ya, at-tu'addah wa adam al-ajalah, mewariskan tu'adda. Tu'adda ini tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, ya. Dia ilmu tersebut mewariskan kepada penuntut ilmu tidak terburu-buru dalam bersikap, ya. Dia menjadi orang yang kuat, kokoh, tenang bawaannya, dan tidak terburu-buru dengan ilmu. Illa fil khair, kecuali dalam kebaikan, ya. Karena kita tahu bahwa al-ajalatu minasyaitan. Al-ajalah, terburu-buru itu dari syaitan. Ya, oleh karena itu talibul ilmi tidak boleh terburu-buru dalam berfatwa, tidak boleh terburu-buru dalam bersikap dan seterusnya, apalagi menyangkut urusan besar, menyangkut urusan umat. Berikutnya di antara buah ilmu adalah annal ilma yurithu sahibahu adam at-takabburi, bahwa ilmu mewariskan adam at-takabbur, mewariskan kerendah hatian, ya, tidak sombong, ya, rendah hati. Fala tajid aliman mutakabbiran, Anda tidak akan menjumpai orang alim yang sombong, ya. Dia menolak al-haq atau merendahkan manusia, ya. Ilmu tidak mewariskan itu, tetapi ilmu mewariskan tawadhu'. Nabi SAW bersabda, innallaha auha ilayya an tawadhu', sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku an tawadhu', hendaknya kalian bertawadhu', rendah hati. Hatta la yafkhar ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad, sehingga tidak ada seseorang yang bangga-bangga di atas yang lain, ya, dan tidak ada orang yang mendolimi orang lain. Ini ilmu, ya. Oleh karena itu tidak ada orang yang berilmu itu sombong. Kalau ada orang yang sombong, ya, yang dikatakan dia punya ilmu misalkan, maka sesungguhnya ilmunya tidak masuk dalam hatinya, ya, dan bukan orang yang berilmu berarti, ya. Jadi ilmu mewariskan rendah hati. Beda dengan ahlud dunya. Ahlud dunya maka saling berlomba-lomba tuh, ya, saling membangga-banggakan dunianya, ya, mewariskan kesombongan,
saya punya dunia ini, saya punya ini, saya punya ini, dan seterusnya. Ya. Tapi ilmu yang bermanfaat akan mewariskan rendah hati, tidak sombong. Ya. Nah, ini. Oleh karena itu, ini penting sekali ilmu. Ilmu sangat-sangat penting dalam mendidik manusia, memperbaiki perilaku manusia, memperbaiki keimanan, memperbaiki perilaku manusia. Nah, terakhir, di antara buah ilmu, yurithu ashabahu atau hamalatahu al-khuluqal jamil wan na'tal fadil fi aqwalihim wa fi a'malihim. Bahwa ilmu itu mewariskan akhlak yang indah, sifat yang utama dalam perkataan dan perbuatan. Dalam perkataan dan perbuatan. Oleh karena itu, orang yang paling berakhlak dan akhlak yang mulia adalah para ulama, karena mereka pewaris para nabi. Dan kita tahu nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman tentangnya, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia, berada di atas akhlak yang tinggi. Ya, jadi ilmu mewariskan hal-hal yang sangat besar, mewariskan kebaikan-kebaikan, memunculkan keindahan-keindahan. Ya. Oleh karena itu, para pendengar dan para pemirsa yang Allah muliakan, setelah kita mengetahui buah dari ilmu atau di antara buah dari ilmu, maka kita lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu. Ya. Belum kita dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu di atas mereka. Jadi derajat orang yang berilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dunia dan akhirat tentunya. Ini saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi yang membaca, ya, dan secara umum bagi para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan, dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menuntut ilmu, bersabar di dalamnya, dan bersabar dalam belajar, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan taufiknya kepada kita semua untuk kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga dimudahkan oleh Allah untuk kita memahami dan juga mengamalkannya dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, ikhwatal Islam, kami akan memberikan kesempatan beberapa menit ke depan untuk Anda bertanya perihal tema kita di kesempatan pagi hari ini, buah dari ilmu. Silahkan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Bagi Anda yang ingin menghubungi kami, silahkan sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Telepon yang pertama, kami berikan kesempatan bagi Anda. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Dari Filiana di Situbondo, Jawa Timur. Silahkan pertanyaannya ditujukan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. barakallah. Iya, ini anak kan punya family Ustaz. Dia suka bersedekah, juga mengeluarkan infak. Kalau hari raya kurban dia juga beribadah kurban gitu ya Ustaz. Tapi sholat itu kalau ada kemauan gitu Ustaz. Kalau anak itu setel tilawatil Quran itu suka merasa terganggu dirinya gitu. Terus kalau anak tuh setel kajian Islami
terus dikecilkan TV-nya itu Ustaz. Mhm. Nah, ini bagaimana Ustaz? Kalau anak itu kasih ilmu kan nggak bisa, ilmu anak kan terbatas Ustaz. Mhm. Jadi anak kembalikan kepada Allah karena anak tuh nggak bisa menasihati seluas Ustadz gitu. Iya. Ya, makasih semuanya Ustadz. Syukran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Baik, untuk saudari kami yang dari Jawa Timur tadi yang bertanya, barakallahu fik, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan kepada anti yang bertanya. Tentunya sempurnanya seorang hamba atau dikatakan hamba itu adalah hamba yang soleh sebagaimana tadi kita bahas adalah al-qaimu bihuquqillahi ta'ala wa bihuquqi ibadihi, orang yang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan menunaikan hak-hak hambanya. Orang yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menunaikan hak hamba atau lalai dalam menunaikan hak hamba tidak dikatakan orang soleh. Orang yang menunaikan hak hamba tetapi tidak menunaikan hak Allah juga tidak dikatakan orang yang soleh, bahkan lebih buruk daripada yang pertama tadi. Nah, oleh karena itu orang yang ingin dikatakan menjadi orang yang soleh atau orang itu adalah orang yang soleh adalah orang yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala seperti tauhid, seperti sholat tadi ya, itu kewajiban kita yang harus kita tunaikan dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian menunaikan hak hamba, maka ini orang yang soleh, sempurna. Dan terus bagaimana dengan saudara kita yang kurang ya, ada kelalaian dalam hak Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dia orangnya baik dengan manusia ya, seperti tadi disebutkan, maka tentunya ya kita yang harus perhatikan, yang harus kita lakukan, kita berdoa pada Allah tentunya ya, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada saudara kita tersebut ya. Kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan hidayah dengan hidayah taufiq ya, agar dia mau menjalankan dan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya salat. Tadi salatnya belang bentong ya, sekemauan sendiri. Nah, kita berdoa pada Allah dan Allah Maha mengabulkan doa ya. Kemudian juga ada usaha kita berusaha untuk nasihati baik-baik ya. Menasihati tidak mesti ustaz ya, tidak mesti ustaz, tidak mesti ulama ya. Nasihat umum, kita bicara dengan orang tersebut atau saudara kita tersebut dengan empat mata, dengan baik-baik, perkataannya dengan perkataan yang baik, lemah lembut ya. Kemudian lihat waktunya juga, waktunya yang tepat. Nah, kita kasih tahu ya bahwa sholat itu wajib, itu merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dan seterusnya. Dan jangan bosan, jangan sampai kita kan saya kan sudah kasih nasihat sekali selesai gitu, sudah iqamatul hujjah belum, terus kita nasihat dan terus kasih nasihat. Kalau misalkan dia senang dikasih hadiah, kasih hadiah misalkan, kemudian kita kasih nasihat, dakwahi. Nah itu. Kalau bisa misalkan ada orang yang alim didatangkan ke rumah ya untuk kasih nasihat atau bikin pengajian dia supaya hadir di pengajian tersebut.
maksudnya datang untuk nasihati, maksud saya, ya. Kemudian ngajak ngaji ke masjid, maksud saya, ngajak ngaji ke tempat-tempat pengajian, ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, duduk belajar. Dengan itu, dengan dikasih ilmu, maka tadi kita harapkan ilmu tersebut mewariskan kebaikan-kebaikan. Ya, kasih buku-buku Islam, ya, buku-buku tentang tauhid, buku tentang hak Allah Subhanahu wa taala, ya, dia baca. Dan enggak mesti kita kasih nasihat sekarang langsung berubah, enggak. Kita tunggu, ya. Walaupun berubahnya nanti misalkan, enggak masalah. Yang penting ada usaha. Karena ilmu, sekali lagi, mewariskan seluruh kebaikan. Ketika ilmu itu masuk ke hatinya, dia paham, dia cerna, ya, maka ilmu tersebut akan mendorongnya untuk menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat ini. Untuk berikutnya silakan kami undang kembali bagi Anda yang bertanya bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo, Assalamualaikum. Terputus, kita ulangi kembali. Bagi Anda yang ingin bertanya, siapkan pertanyaan Anda, kemudian dikecilkan volume televisi atau radionya dan sebutkan nama serta alamat Anda berada. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa ini di mana? Mohon maaf. Dengan Pak Ali, Pak. Silahkan Pak Ali, pertanyaannya ditujukan kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau tanya Ustaz, ini tadi dikatakan bahwa kita harus menuntut ilmu yang berdasarkan kalam Allah wa kalam Rasulullah. Apakah kita tidak boleh menuntut ilmu yang lain, misalnya ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu ekonomi, seperti yang ada di fakultas-fakultas yang sekarang ini di Indonesia ini, di universitas. Artinya setelah kita menuntut ilmu, insya Allah ilmu itu bisa bermanfaat untuk umat manusia di dunia, baik itu umat Islam maupun umat non-Muslim. Itu Ustaz. Apakah boleh? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak siapa? Bapak Ali. Bapak Ali, Masya Allah. Terima kasih kepada Bapak Ali, ya, atas pertanyaannya. Dan pertanyaan sangat bagus sekali, atau sekaligus masukan tentunya, kan. Tentunya apakah umat Islam itu dilarang untuk belajar ilmu agama? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Bahkan bisa jadi fardu kifayah. Bisa jadi fardu kifayah menuntut ilmu dunia ketika kaum muslimin tidak ada yang belajar tentang ilmu tersebut, ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, ya, dan a'iddu lahum, persiapkanlah untuk menghadapi mereka dari kemampuan kalian, dari kekuatan yang kalian miliki, ya. Menuntut ilmu dunia ini diperbolehkan, ya. Tetapi sekali lagi bahwa ilmu yang dimaksud dalam Al-Quran dan Sunnah adalah ilmu syar'i, ilmu yang diwariskan oleh para nabi. Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinara wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan apa? Ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka dia mengambil keberuntungan yang sangat besar. Ilmu dunia bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejahatan, ya. Tetapi alangkah indahnya ketika ilmu dunia ini dimiliki oleh orang Islam, akan dibuat untuk kebaikan, ya. Oleh karena itu ilmu dunia, ya, tidak bermanfaat sama sekali bagi yang memilikinya ketika dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ilmunya tidak mewariskan kebaikan. Ilmunya tidak mewariskan kebaikan. Orang kafir zaman dulu, ya, atau zaman sekarang, ya, dari dulu sampai sekarang maksud saya, punya ilmu yang besar, ilmu yang banyak, ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang kafir di surat Ar-Rum, ya? Allah berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka itu berilmu, kata Allah. Ya'lamun, punya ilmu, mengetahui, tapi apa? Zahiran minal hayatid dunya. Yang zahir dari kehidupan dunia. Ilmu dunia mereka, Masya Allah, ya, mereka memiliki ilmu yang handal, ilmu yang besar, ilmu yang banyak, ya. Tapi zahir, tapi batinnya mereka tidak tahu. Yani ya'lamunna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dan mereka lalai dari akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk menjadikan orang itu baik, ya, tidak ada cara kecuali dengan ilmu yang diwariskan oleh para nabi. Walaupun secara global dulu, yang global dulu misalkan, karena tauhid ini akan membedakan antara orang, ya, dengan orang lain. Ketika tauhid masuk ke dalam hati seseorang, ilmu tauhid masuk, maka dia akan bisa mengambil pelajaran ibrah dari dunia, dari ilmu-ilmu dunia. Ya, tetapi ketika orang itu tidak memiliki tauhid, tidak memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit, ya, maka ilmu dunia tidak bermanfaat sama sekali. Tidak bermanfaat sama sekali, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu yang zahir dari kehidupan dunia tapi lalai dari akhirat. Kalau kita lihat ya, saya dikabari sama dosen saya dari Mesir, coba ilmu mereka orang-orang dahulu itu luar biasa. Ya. Kalau kita punya cat sekarang, cat buat ngecat tembok, ngecat apa saja, itu lama kelamaan berjalannya waktu jadi luntur. Ya, mengelupas. Tapi kita lihat orang dulu, catnya masih sekarang masih belum luntur. Itu warnanya dari apa mereka buat? Ya kan? Nah, itu. Kemudian mereka bikin piramida luar biasa, kan? Kuat. Nah, itu. Ilmunya tinggi. Tapi ilmunya tidak bermanfaat untuk mereka. Ya, kita lihat juga kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka punya ilmu. Tapi ketika tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu dunianya tidak menjadikan mereka taat kepada Allah, maka Allah hancurkan. Maka Allah hancurkan. Baik, kembali makna dari apa yang saya sampaikan jangan dimaknai bahwa orang Islam tidak belajar ilmu dunia, tidak. Ya, belajar. Tetapi yang sangat disesalkan adalah sebagian dari kita belajar ilmu dunia, lupa ilmu akhirat. Ya kan? Apa bedanya dengan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Justru ilmu akhirat, ilmunya para nabi yang menuntun mereka, yang akan menjadikan baik ilmu dunia mereka. Dasarnya ilmu agama. Banyak di antara kita sudah jadi profesor, ya, saya dikabari sama kawan, itu nggak ngerti tata cara wudhu yang benar. Tata cara sholat yang benar. Iya, tidak ngerti juga kalau kentut itu batal wudhu. Ada yang seperti ini, ya kan? Ini sesuatu yang sangat kurang, ya, sesuatu yang sangat kurang, ya. Jadi yang harus kita perhatikan, ya, adalah apa yang diwariskan oleh para nabi, dan dan perkataan di majelis ini tidak boleh kita maknai umat Islam tidak boleh belajar ilmu dunia, tidak. Ilmu kedokteran belajar. Bahkan
ilmu tersebut kalau misalkan dimiliki oleh orang Islam sebagai wasilah untuk dakwah, memberikan manfaat kepada manusia, ya kan? Memberikan manfaat kepada manusia. Tapi dasarnya apa? Dasarnya iman. Dasarnya iman. Ya, ketika seseorang ya beriman, kemudian dia memberikan manfaat kepada manusia, dia dapat pahala. Tetapi ketika orang itu tidak punya dasar iman, walaupun amalannya sebesar gunung, ya, maka tidak diterima. Oleh karena itu, Aisyah pernah berkata ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an, Abdullah bin Jud'an, ya. Dulu di jahiliyah, dia itu suka memberi makan dan suka menyambung tali silaturahim. Fahal dzalika nafi'uh? Wahai Rasulullah, apakah amalannya itu membuat manfaat atau memberikan manfaat pada dia? Kata Rasulullah, tidak sama sekali. Karena apa? Dia tidak berkata, Rabbi gfirli, ya, yaumaddin, ya Allah ampunilah aku di hari berbangkit, ya. Artinya dia kafir, nggak percaya dengan itu, dia ingkar, ya. Oleh karena itu, walaupun dia punya amalan yang besar, bahkan dikatakan oleh ulama Salim Al-Hilali, ya, beliau berkata bahwa Ibnu Jud'an bikin makanan yang kalau untuk ngambilnya orang itu pakai tangga, ngambilnya pakai tangga, tetapi perbuatan baiknya tidak bermanfaat buat dirinya di akhirat. Oleh karena itu, tentunya dasar dari semua kebaikan adalah ilmu agama, ilmu din yang mewariskan seluruh kebaikan. Ketika ilmu dinnya bagus pada diri seseorang, maka perjalanan dia lurus, ya. Dan lebih kita inginkan lagi di akhiratnya nanti. Itu. Taib, ini saja barangkali yang bisa kita bahas, ya. Sudah 10:30. Saya minta maaf kalau banyak kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya sendiri. Dan sekali lagi saya minta maaf atas banyaknya kekurangan. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.